Om Swastiastu. Pada video ini, saya akan memaparkan materi etika bisnis profesi. Untuk bab pertama mengenai definisi dasar etika bisnis, yang dimana etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan moral yang dilakukan ketika menjalankan bisnis, yang dimana pemberlakuannya dari sisi subjektivitas atas persetujuan dari pihak perusahaan atau komunitas. Perusahaan yang melaksanakan etika bisnis akan menerima beberapa manfaat, yang dimana manfaat jangka pendeknya ialah perusahaan dapat membentuk kepercayaan konsumen, sedangkan manfaat jangka panjangnya ialah meningkatkan daya saing hingga membangun citra yang baik bagi perusahaan. Etika bisnis memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu integritas, yang mencakup kejujuran dalam perkataan dan konsistensi perilaku. Dan integritas ini akan muncul jika ada kejujuran dalam diri. Kemudian tanggung jawab, yang mencakup perbuatan seseorang yang bertanggung jawab atas tugasnya dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk, dan tanggung jawab ini juga akan muncul setelah adanya integritas. Kemudian keadilan, yang mencakup perilaku tidak membedakan satu sama lain, seperti memberikan gaji sesuai UMR, yang mana keadilan ini akan muncul setelah seseorang mampu bertanggung jawab. Kemudian perkembangan etika bisnis, yang dimana diawali pada zaman prasejarah, di mana Plato dan filsuf Yunani lainnya menyelidiki bagaimana mengatur kehidupan manusia, kehidupan ekonomi, dan kegiatan niaga. Kemudian berkembang ke masa peralihan tahun 1960-an, yang dimana adanya mata kuliah baru manajemen dengan nama Business and Society. Etika bisnis kemudian lahir di Amerika Serikat pada 1970-an, yang dimana sejumlah filsuf mulai memikirkan masalah etis dalam dunia bisnis, sehingga etika bisnis dianggap sebagai tanggapan yang tepat. Kemudian pada 1980-an, etika bisnis meluas ke Eropa, yakni Eropa Barat, melalui forum pertemuan Europe Business Ethics Network. Dan pada 1990-an, etika bisnis menjadi fenomena secara global. Kemudian perilaku tidak etis, yang merupakan suatu tindakan yang menyalahi etika yang dianut oleh suatu kelompok tertentu. Adanya perilaku tidak etis ini disebabkan oleh perbedaan standar etika seseorang dalam masyarakat umum, kesengajaan melakukan perilaku tidak etis untuk kepentingan diri sendiri, dan rasionalisasi. Kemudian bab kedua mengenai definisi dasar teori-teori etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarianisme, yang merupakan teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila tindakan tersebut memiliki kebermanfaatan, atau dengan kata lain, baik buruknya tindakan tergantung pada tujuan akhir yang hendak dicapai. Teori ini mengutamakan kebermanfaatan apa yang diberikan kepada semua orang. Kemudian yang kedua, teori deontologi, yang merupakan teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan baik atau bermoral apabila tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajiban dan bukan pada tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Yang ketiga yaitu teori hak, yang merupakan teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Teori hak didasarkan pada martabat manusia yang sama dan sederajat. Kemudian teori keutamaan, yang merupakan teori etika yang tidak mengutamakan suatu tindakan, namun mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki seseorang untuk memungkinkan bertingkah laku secara moral. Kemudian bab 3 mengenai etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mengenai perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum. Contohnya berperilaku jujur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai orang lain. Sedangkan perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menyimpang. Contohnya tidak sopan dengan orang lain yang lebih tua, membuang sampah sembarangan, dan menjelek-jelekan orang lain. Kemudian nilai etika yang mencakup integritas, yang menjunjung prinsip kejujuran, serta konsistensi kata dan perbuatan. Kemudian profesionalisme, yang mencakup sikap tanggung jawab terhadap tugas, melakukan pekerjaan secara maksimal, serta semangat mengembangkan diri. Yang ketiga, objektivitas dan kesetaraan, yang mencakup memberikan rasa hormat kepada semua orang dan tidak melakukan diskriminasi. Kemudian kebebasan akademik, yang memberikan kebebasan terhadap semua orang untuk menentukan dan menempuh pendidikan, serta kepedulian sosial, yang mencakup rasa peduli terhadap sesama sebagai makhluk sosial. Berikutnya ada hak dan kewajiban individu, yang dimana hak merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, atau kewenangan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan untuk mendapatkan hak. Adapun rasa peduli, yang merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin membantu orang lain dan mampu memahami kondisi orang lain. Kemudian menghargai merupakan sikap menghormati diri sendiri dan orang lain secara beradab. Adapun toleransi, yang merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama yang mencakup perbedaan pandangan hingga agama, ras, budaya, dan lainnya. Kemudian empati, yang merupakan kapasitas atau kemampuan memahami, merasakan, hingga menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Adapun juga sikap positif, yang dimana sikap positif adalah sikap menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku.
Kemudian ada pun perilaku tidak etis di dunia kerja, yang mana perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati, yang mana perilaku ini tidak bisa diterima secara moral. Contohnya tidak menghormati rekan kerja hingga korupsi. Baik, selanjutnya bab 4 yang mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Yang pertama yaitu histori bisnis dan perubahan etika bisnis yang dimulai dari masa prakapitalis yang pada saat itu etika bisnis masih belum terbentuk dan bisnis jual beli barang masih sederhana. Yang kedua, masa kapitalis awal yang merupakan tahap etika bisnis menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin namun mengabaikan hak-hak karyawan dan masyarakat, dan bisnis semakin berkembang karena teknologi dan industrialisasi. Yang ketiga, masa kapitalis modern yang dimana perusahaan mulai menerapkan etika bisnis yang lebih bertanggung jawab akibat adanya gerakan sosial dan perlindungan hak karyawan dan masyarakat. Yang keempat, masa pasca kapitalis, yang mana bisnis semakin sadar dengan peran sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya, sehingga etika bisnis menjadi sangat penting dan konsep bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan semakin populer. Adapun tujuan etika yaitu menyediakan lingkungan yang memungkinkan orang menjalani kehidupan yang lebih terstruktur dan bahagia daripada tanpa etika. Berkaitan dengan bisnis, misi etika ialah menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin sesuai dengan kaidah dan batasan serta menyesuaikan dengan hukum yang sudah dibuat. Selanjutnya ada etika normatif yang merupakan sistem etika berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku seperti seharusnya, sehingga patokan baik buruknya tindakan berdasarkan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian etika deskriptif yang merupakan sistem etika yang menilai baik buruknya tindakan seseorang berdasarkan penalaran logis dan agama serta budaya masyarakatnya. Sedangkan metaetika merupakan suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau salahnya suatu tindakan atau peristiwa, yang dimana tindakan yang dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Kemudian bab 5 mengenai etika dalam bisnis internasional, yang mana bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati pada batas negara, yang mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, dan modal dalam skala global. Dalam bisnis internasional, agar perusahaan dapat memastikan bahwa mereka berperilaku etis adalah dengan mengembangkan kode etik. Selanjutnya mengenai whistleblowing, yang dimana whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Seseorang yang melaporkan ini disebut dengan whistleblower. Adapun manfaat whistleblowing yaitu merombak perilaku tidak etis menjadi etis, mengurangi risiko perusahaan dari permasalahan yang lebih besar, serta meningkatkan citra perusahaan. Adapun kerugian whistleblowing yaitu adanya pemutusan hubungan kerja jika pemimpin perusahaan tidak ingin dievaluasi. Kemudian bab 6 yang mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama yaitu ada agama, yang dimana dalam nilai agama, manusia berbuat baik karena adanya motivasi transendental yang akan membuat setiap pelaku bisnis akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan moral yang baik, karena setiap perbuatan akan bernilai pada sisi kehidupan dan terhubung dengan Tuhan. Agama menjadi landasan dasar dalam menjalankan etika bisnis, yang dimana tanpa agama, maka tidak ada dorongan yang kokoh untuk melaksanakan etika. Yang kedua yaitu filosofi, yang dimana filosofi bisnis adalah kepercayaan dan prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Filosofi bisnis merupakan refleksi dari nilai-nilai kepemimpinan suatu bisnis dan menjelaskan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Filosofi akan membentuk visi dan misi perusahaan sehingga tugas-tugas karyawan akan menjadi jelas. Kemudian budaya yang merupakan warisan dari generasi ke generasi, yang mana nilai atau aturan yang telah ada sebelumnya menjadi acuan dan dilestarikan, yang kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku. Perusahaan perlu memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu hukum, yang memuat aturan-aturan beretika dalam berbisnis, yang mengatur ketertiban hingga tingkah laku dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan norma perilaku. Hukum juga berusaha mengatur dan mendorong perbaikan-perbaikan masalah yang dipandang tidak baik dalam suatu perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.